Nah Buya, kemarin kita ngobrolin soal Imam Mahdi. Imam Mahdi tentunya juga akan terus menjadi misteri sampai profil ini tampil. Nggak tahu apakah kita masih ada atau enggak gitu ya. Entah kita akan menyaksikan beliau nanti datang atau tidak. Buya juga mengatakan hal yang sama. Tetapi kalau melihat daripada ciri-ciri dan tanda-tanda yang sedang bergulir dan yang sedang terjadi pada hari ini, maka Buya berhak dong mengatakan sepertinya di zaman saya masih hidup beliau akan muncul. Kenapa Nabi mengatakan Rum dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika, nanti akan merayu kamu untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka, lalu kamu bersekutu bersama mereka, menaklukkan musuh bersama di belakang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya yang menonton Cerita Untung? Terima kasih untuk tetap bersama kami. Dan bagaimana Ramadannya, mudah-mudahan lancar. Semoga semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimudahkan dalam menjalankannya. Dan mungkin sekarang lagi giat-giatnya tadarus, mencari ilmu dan segala macam. Dan terima kasih yang sudah mengikuti dari episode awal, urutan-urutan tanda-tanda dari akhir zaman. Nah, di episode sebelum ini ada yang tentunya juga menjadi salah satu topik yang bisa dibilang cukup hit ya, karena ciri-ciri dari profil seorang Imam Mahdi, seorang imam akhir zaman, imamnya umat muslimin yang terakhir. Nah, beliau seperti apa ciri-cirinya sudah dibahas di episode sebelumnya, tapi kita akan coba gali kembali. Dan juga apa yang terjadi setelah Imam Mahdi ini. Oke, langsung aja kita ketemu dengan guru kita, Buya Usma. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biru sekarang. Alhamdulillah. Biru mengindikasikan ketegasan dan kewibawaan. Masya Allah. Tapi tidak ada indikasi apa-apa kepada partai tertentu ya. Udah old school kalau mau ngomongin Pilpres. Iya. Nah Buya, kemarin kita ngobrolin soal Imam Mahdi. Imam Mahdi tentunya juga akan terus menjadi misteri sampai profil ini tampil. Nggak tahu apakah kita masih ada atau enggak gitu ya. Tapi sebuah harapan sudah ditetapkan dari nubuah-nubuah ini, akan datang lagi seseorang yang akan ikut membela kita juga, membela kaum muslimin. Nah, ciri-ciri kemarin itu sudah semua atau masih ada yang belum terungkap? Belum. Kemarin itu kita baru sampaikan pertama, seluruh bumi dibungkusi oleh kezaliman. Terus yang kedua kita bicara adanya figur yang sangat berjasa untuk Islam dan kaum muslimin, dicintai oleh orang-orang beriman seluruh dunia, tiba-tiba dibunuh. Ini menimbulkan kemarahan, kemurkaan. Ini ciri-ciri ya. Terus yang ketiga, kita kemarin sempat menyebutkan tentang Imam Mahdi dari berbagai versi. Imam Mahdi versi aliran-aliran tanpa pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Mahdi versi Syiah ya, dan Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekarang kita menyebutkan tentang masalah ciri-ciri. Tentang fisiknya kan sudah ya. Fisiknya, namanya, akhlaknya dan sebagainya sudah. Sekarang ciri-ciri atau tanda-tanda kemunculannya. Baik, yang berikutnya yaitu datangnya fase fitnah Duhaima yang saat ini kita ada di tengah-tengah fase itu saat ini. Berarti seharusnya dalam kondisi menuju puncak fase fitnah Duhaima ini beliau hadir. Beliau hadir kalau bahasa orang Padangnya nih Mas Ari Untung sebagai sitawa si dingin. Apa tuh sitawa? Sitawa itu sang penawar. Si dingin yang memberikan rasa dingin dan sejuk ketika suasana panas. Si tawar dingin. Penawar dan pendingin gitu ya. Ketika dunia ini panas, ketika dunia ini penuh dengan hiruk pikuk kematian, bencana ya dan sebagainya, beliau hadir menjadi penawar dari segala-galanya. Begitu sebenarnya. Maka fitnah Duhaima sekali lagi, dan demi Allah tidak ada zaman yang lebih pantas dikatakan sebagai zaman fitnah Duhaima kecuali zaman kita. Kalau tadi Mas Ari Untung mengatakan entah kita akan menyaksikan beliau nanti datang atau tidak, Buya juga mengatakan hal yang sama. Tetapi kalau melihat daripada ciri-ciri dan tanda-tanda yang sedang bergulir dan yang sedang terjadi pada hari ini, maka Buya berhak dong mengatakan sepertinya di zaman saya masih hidup beliau akan muncul. Seperti itu. Hal yang sama terjadi kepada para sahabat. Seluruh sahabat meyakini di zaman kami
tanda-tanda ini akan muncul. Dan mereka melakukan beberapa pencocokan seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya. Jadi kalau hari ini Buya mengatakan Imam Mahdi akan muncul di zaman kita dengan tanda-tanda yang ada, sah-sah saja. Karena kita melihat kepada hadis-hadis yang ada dan kita tidak berpegang kepada halusinasi, tidak berpegang kepada ramalan dan khayalan, tapi berpatokan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya ya. Jadi berikutnya, nah ini yang pernah kita sampaikan di kajian kedua kita ya, pertemuan kedua tentang saat itu kita podcast masih tentang Palestina, yaitu terjadi berbagai macam bencana-bencana besar, petaka-petaka besar seluruh dunia. Nah waktu itu masih ingat nggak Mas Untung kita kaitkan dengan apa yang terjadi setelah Palestina merdeka? Yang gimana tuh? Setelah Palestina merdeka, Baitul Maqdis dikuasai oleh para pejuang dari kelompok perlawanan, lalu diumumkan khilafah Islamiyah seperti kata Rasulullah. Hadisnya sahih. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hai Ibnu Hawalah, jika khilafah Islamiyah telah turun di bumi Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda sudah dekat berbagai macam keguncangan-keguncangan. Huru-hara dan fitnah melanda seluruh dunia. Saat itu kata Rasulullah, jarak antara ubun-ubunmu atau jarak antara dirimu dengan kiamat lebih dekat daripada jarak antara tanganku dengan batok kepalamu. Padahal Nabi saat itu kata Ibnu Hawalah sedang memegang kepalaku. Berarti jarak antara tangan beliau itu dengan batok kepalanya hanya dibatasi oleh sorban atau mungkin topi lalu rambut. Betapa dekatnya jarak antara kiamat kalau itu sudah terjadi. Maknanya bila Palestina sudah merdeka, Baitul Maqdis sudah merdeka, terjadilah berbagai macam petaka alam di muka bumi. Nanti di kitab ini tolong dibaca, ini ada hadisnya dibedah di sini dengan sangat apik, luas dan luwes ya, dengan vulgar di halaman 712. Jadi dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW berbagai macam petaka besar, ibaratnya manusia sampai ke tingkat hampir putus asa menjalani dan melanjutkan hidup. Oh gitu ya. Ini mungkin yang membuat orang takut Palestina merdeka kali ya. Ya, tetapi sekali lagi kami katakan orang menuju sembuh itu ibaratnya orang terkilir, patah tulang semacamnya. Ketika dia diterapi kan harus mengalami sakit-sakit dulu supaya dia sembuh. Ya, ibaratnya begitu. Jadi kedatangan beliau, maaf ya, merdekanya Palestina itu ibaratnya Palestina itu kalau kita boleh umpamakan dijatuhkan batu ke air kolam yang sangat tenang. Saat jatuh batu, boom, kemudian gelombang yang paling tinggi, gemercik yang paling kuat itu tempat jatuhnya, dan itu adalah Palestina. Kemudian dia mengembang, membentuk gelombang bulatan ya, terus sampai lebar. Ya, makin ke ujung makin melunak kan. Yang paling dekat dengan jatuhnya itu siapa? Ya Palestina. Ya, enggak, dari yang paling dekat dengan Palestina. Bangsa Arab. Oh, itu dia makanya kami katakan bangsa Arab akan merasakan semua yang dirasakan oleh Palestina, tapi tidak separah Palestina. Tapi mereka sudah cukup merasakan gelombang fitnah yang sangat besar. Fitnah itu adalah kelaparan, perang, perebutan kekuasaan. Intinya semua chaos terjadi di Arab. Kemudian terus mengembang, terus sampai ke Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia gelombangnya udah semakin ringan dan lunak. Itu pun mungkin karena kadar iman kita yang tidak begitu kuat ya. Itu pun sudah membuat kata Rasul orang yang paling kuat iman pada saat itu mereka berharap mereka berada di dalam tanah. Ketika mereka melewati kuburan, orang beriman itu berharap kalaulah aku yang di dalam tanah, saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Oh, berat dong. Jadi begini Mas, yang akan terjadi itu tolong kembali dirujuk di kajian-kajian kami ya di Uzma Media TV Channel. Setelah Baitul Maqdis berkumandang khilafah Islamiyah Palestina merdeka, yang terjadi pertama adalah Perang Dunia Ketiga. Eropa dan Amerika runtuh. Nah ini kita senang nih yang ini. Kemudian terjadi kelaparan dan kelangkaan pangan. Kelaparan global, kelangkaan pangan. Kemudian kehancuran ekonomi global. Ya, di mana setingkat negara pun tidak lagi punya dana untuk diberikan gaji kepada para pegawainya. Kemudian bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Bencana alam dalam bentuk yang mengerikan, gunung-gunung Merapi pada aktif meletus. Gempa di mana-mana, tsunami dan likuifaksi, tornado dan segala macamnya. Terjadilah berbagai hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di berbagai negara. Jadi nggak tahu negara mana yang akan menolong negara mana. Masing-masing sibuk untuk diri mereka sendiri. Udahlah kelangkaan pangan, duit nggak ada, teknologi juga hancur lebur. Bisa jadi banyak yang tidak lagi ada listrik segala macamnya. Apa yang dialami oleh Palestina? Itu akan dialami oleh seluruh negeri-negeri di dunia.
Listrik di Palestina ada nggak listrik? Ada nggak air? Ada nggak makanan? Ada nggak uang? Ada nggak apa? Ibaratnya kayak gitu yang akan terjadi. Masya Allah. Semoga Allah SWT kuatkan kita di masa-masa itu ya. Nah, itu terjadinya setelah. Dan ini mau nggak mau, memangnya dengan kita katakan saya nggak mau Palestina merdeka, emangnya ketidakmauan kita ini akan menyebabkan Allah menunda kemerdekaan Palestina? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ibaratnya saya nggak mau matahari terbit, biarlah gelap terus. Ya nggak bisa, tetap aja matahari terbit. Anda mau atau Anda tidak mau, Anda suka atau Anda tidak suka, tetap matahari akan terbit. Ibaratnya begitu. Tapi pahit ini hanya sebentar. Insya Allah tak ada badai yang selamanya akan terus melanda ya. Laut akan kembali tenang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Mahdi muncul di tengah-tengah kesemrawutan itu. Gitu ya, Al-Mahdi muncul di tengah-tengah keputusasaan itu. Orang di mana-mana perang, di Arab Saudi perang saudara, perebutan kekuasaan, nanti di Uni Emirat Arab juga begitu. Perang perebutan kekuasaan. Bisa jadi di Indonesia juga seperti itu. Nanti Al-Mahdi muncul, nah kamu pimpin sini, kamu pimpin sana. Setelah menaklukkan negeri itu dan menenteramkannya. Setiap negeri yang dilewati oleh beliau sembuh. Setiap negeri yang sedang gaduh, yang sedang perang, dilewati oleh beliau dengan pasukan orang-orang yang terbaik di muka bumi, orang-orang beriman. Ya, semoga dari Indonesia ada juga gelombang itu bersama beliau nanti. Amin. Amin. Dimanapun negeri yang dimasukinya, negeri itu menjadi sembuh, menjadi tenang, dan kepemimpinan hidup di situ. Kemudian ditata kehidupan secara normal kembali. Negeri itu akan dipenuhi dengan kekayaan dan Masya Allah. Jadi kehadiran beliau seperti bahasa Padang tadi sebagai si tawa si dingin. Si dingin. Penawar dan penyejuk ibaratnya gitu ya. Si tawa si dingin. Ya, si tawar dan si dingin. Iya, gitu. Di saat bumi ini benar-benar sadar dalam keadaan ibarat air sedang menggelegak, di tangan beliau menjadi sejuk, ya, menjadi tenang. Jadi memang benar-benar kehadiran beliau adalah sang penyembuh dan obat sesungguhnya dari kehidupan saat itu. Jadi diberikan penawar oleh oleh Allah nih, insya Allah ya, misalnya kejadian. Di masa itu masih ada negara? Ada. Seluruhnya masih ada negara, tetapi negara itu ribut masing-masing di dalam internalnya ya. Sudahlah itu dunia juga sedang perang dunia ketiga antara blok timur dengan blok barat. Kacau habis deh Mas Ari Untung. Ini di dalam perebutan kekuasaan di waktu yang sama sedang terjadi perang dunia ketiga antara blok timur dengan blok barat. Jadi ini timur Amerika, Eropa dengan seluruh yang berkiblat pada Amerika, Eropa, ini akan memerangi timur. Maka semacam Rusia, India, Cina, Korea Utara dan lainnya itu akan bersatu untuk perang melawan Barat. Nah saat itu umat Islam alhamdulillah yang juga dalam keadaan panik, yang juga dalam keadaan luka-luka, kondisinya sedang parah-parahnya, muncullah sosok Imam Al-Mahdi ini yang membuat mereka semuanya terpimpin dengan menjadi stabil. Setelah mereka semuanya stabil, kekuatan real, kemudian khilafah Islamiyah yang telah berkumandang di Palestina dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan sementara beliau tetap melakukan ekspansi. Ya, setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh beliau, seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan oleh beliau, beliau langsung masuk ke negeri yang disebut oleh Rasulullah Al-Faris, Persia dulu. Itu Iran hari ini. Jadi Iran itu akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi dan dijadikan kembali menjadi negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian Cina. Nabi menyebutkan Cina. Nabi menyebutkan India. Ada. Tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu memerangi Cina dan kamu memerangi India, kata Rasulullah. Dan itu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan Allah akan menangkan Imam Mahdi dengan orang beriman bersamanya. Dengan cepat Cina dan India dikalahkan. Lalu negeri itu dijadikan negeri yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Masya Allah ya. Masya Allah, hadisnya juga sahih, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Kaget lagi kan dengar hadisnya. Tapi begini, berarti kan Imam Mahdi memiliki kekuatan militer yang besar dong nih. Kenapa begitu? Karena semua orang beriman sedunia sudah rindu dengan kehadirannya. Seperti kondisi sekarang nih. Wallahi demi Allah, kalau seandainya diumumkan telah hadir, saya yakin Mas Ari, jutaan pemuda-pemuda terbaik di Indonesia ini akan muncul dan siap untuk berbaiat dengan beliau. Saya yakin betul. Kalau betul-betul beliau yang muncul. Nah sekarang seandainya terbuka saja pintu untuk ke Palestina, sekarang ini sudah akan mendaftar pemuda-pemuda kita yang terbaik untuk berangkat ke sana. Itu tanpa dipimpin Imam Mahdi ya. Apalagi pemimpinnya sudah pasti Imam Mahdi. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah tinggal koordinasi ya sebenarnya. Karena girohnya sudah memuncak. Sudah, apalagi di Arab hari ini. Arab hari ini benci habis dengan pemerintahnya sendiri. Seluruh Arab. Karena orang-orang berarab itu masih beriman Mas.
Orang-orang Arab itu masih beriman. Berarti Yang jahiliyah ya jahiliyah. Ini memang era Mulkan Jabarian ya? Iya. Karena berada di posisi kebijakan semua tuh permasalahan. Iya betul. Makanya kehadiran Imam Mahdi itu disambut betul-betul sangat dengan antusias. Dengan cepat pasukan Imam Mahdi itu terbentuk. Berapa tahun saat perkiraan beliau ini akan menyelesaikan konflik? Kalau dari urut-urutan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan sampai menghabiskan waktu 12 tahun. Sejak beliau mulai hadir ya, itu semuanya terpadamkan semua. Ya, dari seluruh Jazirah Arab sampai seluruh Asia Tengah, ya, kemudian seluruh negeri sampai ke Rusia, dia taklukkan juga. Puncak perang terakhir nanti adalah perang melawan blok barat. Jadi blok timur sudah dikalahkan semua. Kenapa Nabi mengatakan Rum dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika, nanti akan merayu kamu untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka. Lalu kamu bersekutu bersama mereka, menaklukkan musuh bersama di belakang kamu.